NIM 18214001111. Saya di sini akan menjelaskan tentang binari Sitri. Perkenalkan, nama saya Sri Devi, NIM 18214001108 Informatika A. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk membahas binari Sitri, kita mulai dari definisinya dulu. Binari Sitri adalah pohon biner di mana simpul anak kiri bernilai kurang dari simpul paren dan simpul anak kanan bernilai lebih besar dari simpul paren. BST berguna untuk mencari data terurut. Misalkan saya di sini punya 10 sebagai simpul paren. Nah, simpul anak kiri adalah yang lebih kecil dari 10. Sehingga simpul kiri yang mungkin yaitu diantaranya 1 sampai 9. Untuk simpul anak kanannya yang lebih dari 10. Bisa 11, 12, dan seterusnya. Untuk mencari suatu pada pohon pencarian biner, strateginya sederhana, yaitu pencarian dimulai dari kunci akar. Kunci adalah simpul yang saat ini dikunjungi, data yang dicari belum ditemukan, maka pencarian lanjut ke anak kiri jika data yang dicari kurang dari kunci. Jika lebih dari kunci, berlanjut ke anak kanan. Algoritma berjalan sampai kunci sama dengan data yang dicari. Ini algoritmanya. Selanjutnya yaitu contoh. Diberikan data berikut 8, 31, 17, 5, 4, 49, 11, 19, 6, 10, 43. Akan dicari angka 43. Berikut contoh pohon pencarian biner. Untuk mencari angka 43, maka dapat menggunakan algoritma tadi. Pada pohon pencarian biner ini, yang merupakan simpul parent adalah 11, sedangkan 43 lebih dari 11. Sehingga pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan angka 19, sedangkan 43 masih lebih dari 19. Maka pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan 43. Nah, sekarang telah ditemukan data yang dicari yaitu 43 pada iterasi kedua. Untuk pohon pencarian biner berikut menyimpan data yang sama dengan pohon pencarian biner sebelumnya. Untuk mencari angka 43 digunakan cara yang sama. Di sini 8 menjadi simpul parent. Karena 43 lebih besar dari 8, maka pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan angka 10. 43 lebih besar dari 10, maka pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan angka 11. 43 lebih besar dari 11, maka pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan angka 17. 43 lebih besar dari 17, maka pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan angka 19. 43 lebih besar dari 19, maka pencarian berlanjut ke anak kanan dan ditemukan angka 43. Nah, sekarang telah ditemukan data yang dicari yaitu 43 pada iterasi ke. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyisipan sesuatu pada pohon pencarian biner dan menghapus sesuatu dari pohon pencarian biner. Berikut adalah algoritma untuk menyisipkan sesuatu pada pohon pencarian biner. Inputnya berupa pohon pencarian biner T dan masukkan X. X tersebut adalah angka yang ingin disisipkan pada pohon pencarian biner. Kemudian outputnya berupa pohon T dengan anggota baru X yang disisipkan tadi. Jika T tidak memiliki akar, maka jadikan X sebagai simpul akarnya. Jika X kurang dari kunci akar, maka sisipkan X ke subpohon kiri T. Tapi jika X lebih besar dari kunci akar, maka sisipkan X pada subpohon kanan T.
Langsung saja ke contoh. Berikut adalah pohon pencarian biner yang ingin disisipkan angka 10 dan 25. Kita bandingkan pertama 10 dengan 11. 10 kurang dari 11 sehingga sisipkan 10 pada sub pohon kiri. Kita bandingkan kembali 6 dengan 10. 10 lebih besar daripada 6 sehingga sisipkan 10 pada sub pohon kanan. Dan bandingkan kembali 8 kurang dari 10 sehingga sisipkan 10 pada sub pohon kanan, sehingga menjadi seperti demikian. Selanjutnya untuk menyisipkan angka 25, bandingkan kembali dengan simpul akar 11. 11 kurang dari 25, maka sisipkan 25 ke sub pohon kanannya. Dan bandingkan kembali 19 kurang dari 25 sehingga sisipkan 25 ke sub pohon kanannya. 25 kurang dari 31 sehingga sisipkan 25 ke sub pohon kirinya, sehingga menjadi seperti demikian. Berbeda dengan penyisipan pada pohon pencarian biner, operasi penghapusan data pada pohon pencarian biner memerlukan perhatian yang lebih. Jika simpul V yang ingin dihapus merupakan daun, maka tidak menjadi masalah, langsung saja bisa dihapus. Tapi jika simpul V bukan daun, maka terdapat 3 kasus. Yang pertama adalah jika V tidak mempunyai anak kiri, maka V diganti dengan sub pohon kanan dari V. Kasus yang kedua, jika V tidak mempunyai anak daun, maka V diganti dengan sub pohon kiri dari V. Kasus yang ketiga, jika V mempunyai anak kiri dan kanan, maka V diganti dengan simpul paling minimum L dari sub pohon kanan dari V dan L diganti. Ke contoh, pada pohon pencarian biner T ini, kita ingin menghapus angka 8. Karena 8 hanya mempunyai sub pohon kanan dan tidak mempunyai sub pohon kiri, maka langsung hapus 8 dan gantikan 8 dengan 10. Menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus angka 11. Untuk menghapus angka 11 ini, kita bisa menggantikan 11 dengan angka yang paling minimum di sub pohon kanannya, di mana yang paling minimum adalah 17. Maka 11 digantikan dengan 17 dan 17 sendiri bisa digantikan dengan sub pohon kanannya karena dia tidak mempunyai sub pohon kirinya. Maka 17 digantikan dengan 19 menjadi seperti ini.